Kalau saya doanya cuma satu. Apabila ya kan Ririn dan siapa? Prio. Prio ini kan harus ada asas praduga bersalah kan? Iya. Ririn dan Prio ini adalah apabila dia pelaku yang sebenarnya, maka hakim harus bisa membuktikan dan memberikan hukuman yang adil. Ya kan? Yang adil, yang seadil-adilnya. Seadil-adilnya itu bisa jadi sesuai dengan undang-undang. Adil menurut ibu kehilangan nyawa, ya harus hukuman mati. Menurut ibu, dan gitu loh. Tapi menurut hakim saya tidak tahu karena itu hakim, gitu loh. Tetapi andai kata bahwa yang pelaku ini itu memang bukan pelakunya, hakim juga harus bisa membuktikan bahwa ini bukan pelakunya. Ini saya lagi bertemu juga nih dengan pengacara. Mohon maaf saya santai Pak. Siap. Kebetulan lagi di kegiatan relax. Bapak pengacara. Siap. Pengacaranya siapa? Saya Heri Reang, pengacara dari keluarga korban. Reang itu bahasa Indramayu ya? Indramayu. Aslinya Herianto, Bapak. Reang itu artinya warga ya? Saya. Oh saya. Reang ya? Cuma untuk panggilan saja. Wong orang Indramayu sebutnya Wong Reang. Wong Reang, siap. Gitu. Bapak pengacara. Pengacaranya dari? Pengacara dari keluarga korban Pasaroni. Oh, Pasaroni keluarga korban. Boys CS. Oke. Bapak pengacaranya keluarga korban. Siap. Bapak meyakini enggak bahwa pelaku yang ditangkap oleh polisi kemudian sekarang sudah diadili di pengadilan negeri Indramayu, dua orang itu adalah memang dia pelaku pembunuhan? Izin menjawab, Bapak. Jadi untuk meyakinkan itu kami pun butuh bukti dan fakta. Nah, setelah kami selusuri bukti-bukti itu dari persidangan awal tanggal 25 sampai kemarin terakhir tanggal 29, saya dan keluarga kami meyakini bahwa kedua pelaku itu itulah yang membunuh. Yang pertama buktinya ada CCTV. Sidik jari, Bapak. CCTV-nya di mana tuh, Pak? CCTV mohon maaf karena masih ada persidangan. Oh, nggak boleh ya? Ini udah boleh. Yang ini udah boleh. Oh, ada lagi CCTV yang lain. Oh, CCTV yang belum diungkap di persidangan tidak boleh diperlihatkan. Siap, ini udah ada. Nah, ini sudah diungkap di persidangan. Siap, sudah. Berarti persidangan sudah diliput. Sudah. Artinya bahwa ini barang sudah menjadi konsumsi umum, sudah. bukan konsumsi penyidik dan hakim. Betul. Serta jaksa penuntut. Betul. Oke, boleh, silakan. Kami pun sudah izin. Nah, ini CCTV. Lihatin aja, Pak. CCTV yang di Hotel Adis Syariah. Hotel Adis Syariah itu hotel apa? Yang buat apa namanya? Tidur di situ, penumpang tidur. Oke. Itu. Ya, apa kaitannya dengan pembunuhan dengan hotel Siap. itu? Waktu di persidangan untuk kedua pelaku atau terdakwa Prio dan Ririn ini mengelak. Setelah membunuh dia tidak membawa mobil. Ini mobilnya korban, Bapak. Oh. Corolla, ini mobil Corolla sedan. Ini mobil korban yang dibunuh. Betul, namanya Budi Awaludin. Oh iya, Pak Budi, keluarga Pak Budi. Betul. Pak Budi. Kan? Siap. Keluarga korbannya kan Pak Budi itu bapaknya Pak Saroni. Anaknya, iya bapaknya. Iya, bapaknya Pak Budi itu Pak Betul, Saroni kan, betul. sehingga judulnya kan terbunuhnya keluarga Saroni. Betul. Nah, jadi ini mobil Corollanya Mobil Corollanya ini punya Budi. dipakai oleh pelaku. Dipakai oleh pelaku yang dielak di dalam persidangan. Oke, yang dibawa oleh dia. ternyata dibawa ke Dibawa, hotel. kemudian dia nginep di hotel hotel mana? di Syariah dari tanggal Di mana itu di hotelnya? Jatibarang, Pak, di Indramayu. Oh, hotelnya masih di Indramayu. Masih. Jadi mobil ini dibawa, dia nginep di hotel. Betul. Nah, kemudian Nah, ini yang hebatnya, dia check in yang dua pelaku ini memakai KTP-nya Budi korban. oh, Difotokopi, Bapak. oh, Jadi bukan KTP-nya dua orang. oh, dia ke sini pakai KTP-nya Budi. KTP-nya Budi. Betul. Tapi karena resepsionis tidak menanyakan lain-lain, ya dipersilakan masuk. Nggak diperiksa wajahnya. Wajahnya buram. Oh, pokoknya KTP terima KTP-nya masuk. Budi. Nginep di sini. Jadi di hotel ini, Betul. tempat pelariannya itu, Betul. dia menggunakan KTP-nya Budi. Budi.
Nah, kemudian pakai mobil korban. Korban. Oke. Nah, kemudian di CCTV-nya ada wajah pelaku. Ada. Ada. Sudah ditampilkan di pengadilan. Sudah. Kemudian pelakunya ngelak nggak? Waktu ini ya namanya pelaku karena sudah terpojok, ya itu bukan saya, padahal sudah jelas kan begitu. Tetapi saya meyakini ada saksi dari resepsionis bernama Saniwan melihat kedua pelaku ini di kamar 210, Bapak. Di kamar 210, di situ ada Ririn di dalam dan si Prio di luar bolak-balik ke kamar. Ternyata mobil ini siangnya meleduk, radiatornya rusak. Radiatornya rusak, terus minta tolong kepada resepsionis untuk memanggil montir. Nah, ternyata di sekitar sini ada montir namanya Tarkiah. Nah, akhirnya dipanggilkan. Nah, setelah dipanggil, dicek ternyata rusak mobilnya, ada kerusakan. Tarkiah itu udah jadi saksi di pengadilan? Sudah mengakui? Sudah. Melihat ini? Sudah, dia memperbaiki juga. Memperbaiki mobil ini? Duitnya dikasih 1.400.000 dari Ririn. Yang mengasihkan Ririn dari dalam kamar, diantar sama Prio. Tapi tidak masuk ke dalam kamar, tapi di pintu. Dikasihkan uangnya. Untuk beli. Ini sudah publik. Kita nggak, mesti nih bapaknya biar kelihatan wajah pengacara gantengnya. Amin. Kita tidak mau, tidak ingin berpihak pada siapapun kecuali pada kebenaran yang objektif. Betul. Ya, ini sudah dipaparkan di pengadilan. Sikap hakim waktu itu, kan ini sudah terbuka. Siap. Hanya ya untuk meyakinkan saja, nanti biar penilaian hakim gitu. Ya, hakim waktu itu ngejar nggak ini? Iya, siap. Mengejar pertanyaannya. Terus ketika dikejar oleh pertanyaan hakim, terdakwanya bagaimana? Siap, ya hanya ya saja, begitu saja, menandak nunduk saja. Karena orang sudah bersalah, tersudut ya akhirnya. Tapi kalau di dalam persidangan itu sebetulnya tidak ada masalah, datar saja Bapak. Tapi ketika keluar pelaku sudah selesai, kuasa hukum berkor-kor di medsos Solo tidak bersalah. Itu nggak apa-apa, namanya juga berhak melakukan pembelaan dirinya. Itu dijamin oleh undang-undang. Cuma jangan menjatuhkan instansi, maksud saya begitu Bapak. Kasihan kan, ini kan korban ada, tapi nggak melihat. Nggak apa-apa, nanti tugas penyidik kan sudah selesai melaksanakan tugasnya. Siap. Sudah melimpahkan ke kejaksaan. Dari kejaksaan sudah melimpahkan di pengadilan. Tinggal hakimnya. Hakim terpengaruh nggak oleh opini? Insya Allah tidak. Nah, ya udah, gitu loh. Oke, terus apa lagi yang bisa disampaikan kepada publik? Yang kedua, ini CCTV Briling yang menguras Rio dan Ririn ini untuk menguras uangnya Budi. Ini ada CCTV-nya. Prio ini kan ini kan jadi Briling. Rekeningnya Budi dibawa, betul. Uangnya dicairkan. Ya kan? Betul. Kemudian dia ngambil duit. Di mana? Di Briling itu ada wajahnya kelihatan? Ada, tampilannya sambil jalan itu. Ada? Siap, ada. Kemudian kalau gitu, apa motifnya dia ngambil duitnya Budi di Briling? Ya, mungkin untuk jajan, mengurus. Nah, kemudian ketika diperlihatkan ini kepada terdakwa, apa sikap terdakwa? Mengakui juga. Itu wajah dia? Betul. Yang ngambil duit ya? Betul. Kemudian pas dikejar kan, kamu ngapain ngambil duitnya Budi? Ya, karena memang PIN dan semuanya sudah terdakwa semuanya. Iya, artinya. Bahwa kamu ngapain ngambil duit itu? Hanya menjawab ya buat sehari-hari. Artinya dia sudah melakukan kejahatan. Betul. Yaitu menguras uangnya. Pencurian kan? Betul. Ya kan? Ini kategorinya pencurian kan, Pak? Pencurian ada, pengurus uang ada, dan lain sebagainya. Ya, artinya mengambil hak orang lain. Betul. Dia tidak mengelak. Tidak. Terus kami mohon untuk terdakwa ini atau dua pelaku ini ya memohon dikawal sama Bapak sehingga korban ini jangan sampai yang meninggal selalu dipojokkan sama netizen, ya kan. Saya kasihan juga keluarganya. Ya kami juga sama. Makanya sekarang sudah berkembang bahwa keluarganya itu dicurigai. Betul. Sebagai pembunuhnya. Betul. Dicurigai kan gitu loh. Makanya kemudian kalau saya kan gubernur, gitu loh ya. Kemudian ya saya tidak mau berpihak pada siapapun. Betul. Saya akan berpihak pada kebenaran yang objektif. Artinya bahwa kasus ini harus berjalan sesuai dengan koridor. Betul. Nah, kalau kemudian alat buktinya sudah cukup, kemudian juga
fakta-fakta di persidangannya menunjukkan bahwa terdakwa memang pelaku, ya tidak ada alasan dong kalau tidak menghukum. Betul, dan dari sidang tanggal 25 sampai 29 itu semua saksi bersesuaian. Jadi sesuai dengan apa yang ada di alat bukti kepolisian. Nah, dan waktu si Ririn di tanggal 27 sampai 29 itu ternyata berada di rumah korban. Nah, kenapa saya yakin? Karena di tanggal 29 itu atau 27 sampai 29 itu istrinya bernama Lisa. Nah, itu menelpon Ririn suaminya. Saya minta maaf, sekarang sudah bercerai Bapak. Nah, hebatnya si Ririn ini video call sama istrinya. Artinya nyata di situ sebagai barang bukti di situ. Sopanya ada, kursi sofa. Tetapi memang betul setelah di video call si Ririn ini berada di rumah Budi. Padahal si Budi satu keluarga sudah meninggal. Tetapi dengan santainya dia duduk video call sama istrinya mengatakan, ya saya lagi di rumah Pak Budi. Nah, coba lihat katanya kan kata sini begitu. Nah, dilihatin lah. Loh, kok mana keluarga Budinya? Nggak boleh, ada di belakang katanya. Tetapi pas coba lihatin kursinya warnanya merah sofa. Nah, itu kan punya Budi. Iya katanya. Itu diakui sama istrinya, dikuatkan bahwa bahwa si Ririn dari tanggal 27 sampai 29 itu ada di rumah Budi. Kan bisa dilihat titik koordinatnya. Betul sama. Tapi mengelak terus. Oh gini, di fakta persidangan Betul. itu disajikan Ada. bahwa pada tanggal berapa? 27 sampai 29. 27 sampai 29, Ririn Betul. video call mantan istrinya. Betul. Sekarang udah mantan kan? Betul. Bahwa dia berada di rumah Budi, korban. Diliatin. Dilihatin. Dan kemudian istrinya menanyakan Budinya mana? Iya, betul. Tapi bilang dari di atas. Di belakang. Berarti peristiwa itu dalam keadaan keluarga Budi sudah dibunuh. Dibunuh. Makanya kami meyakini sebagai pengacara, walaupun dihujat Bapak, walaupun dibully, saya tetap perjuangkan dan membela kebenaran. Loh, nggak ada masalah Pak, kita siapapun dibully dan dihujat. Betul. Nggak ada masalah juga orang disanjung. Betul. Kalau bukan fakta, kalau bukan yang sebenarnya, ya nggak bisa. Gitu loh Pak. Siap. Hukum itu kan bukan opini, Betul. tapi hukum itu adalah fakta. Fakta. Asal fakta-faktanya logis nggak ada masalah. Betul. Nah saya nanti akan menghadiri sidang ini. Amin, amin. Untuk apa? Karena ini warga Jawa Barat. Betul. Tujuan saya satu, kebenaran harus tegak. Gitu loh Pak. Kebenaran harus tegak, keluarga korban harus dilindungi. Korban sudah jelas kehilangan nyawa satu keluarga, ini perbuatan kejahatan yang luar biasa. Nah, kemudian kan ada lagi tuh pernyataan lagi bahwa pada waktu kejadian itu pelaku tidak berada di lokasi. Ada. Jadi izin menyampaikan Bapak. Kenapa saya yakin selain bukti ini ada sidik jari Bapak. Sidik jari itu polisi saya salut juga sama Polres Indramayu, Polda Jabar, dan Mabes. Itu untuk menemukan sidik jari 3 hari Bapak. Dari tanggal 1 hari Senin, Selasa, Rabu itu baru ketemu sidik jari berada di pintu Bapak. Di dalam kamarnya sih Pak Saroni. Itu jelas lengkap semua sidik jarinya dan ditemukanlah didatangkan Inafis terus dari Mabes Polri dan jelas sidik jarinya 2 orang itu pelaku. Oh, itu Ririn sama Prio. Betul. Nah kemudian ya barangkali itu bukan kewenangan Bapak menjawab, tapi saya boleh dong nanya jawab. Kan pelaku mengaku tuh disiksa sehingga kakinya patah saat penyidikan. Inilah saya waktu itu saya ngikuti dari pertama Bapak. Direkonstruksi itu hujan sampai sore semuanya nyaman, tidak ada gaduh, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada kaki bengkak diapain, tidak ada. Kalau memang kakinya dipatahkan atau ditembak, ada CCTV kalau waktu di BAP, tinggal dilaporkan saja polisinya. Jadi tidak rekonstruksi itu aman, nyaman, tidak ada masalah. Tetapi ketika ini minta maaf, pengacara kuasa pelaku ini, kuasa hukum pelaku, dari sidang pertama dia tidak ada, sidang kedua tidak ada, sidang ketiga atau sidang keempat baru ikut. Dari awal persidangan ini tidak ada masalah Bapak. Tetapi ketika kuasa hukum baru masuk, kok jadi ramai gaduh. Mungkin dia lebih pintar menggalinya.
terlalu pintar kali Bapak. Ya enggak, kalau pengacara kan berhak untuk membela kliennya, Pak. Pengacara berhak untuk membela kliennya, dia berhak juga melakukan langkah-langkah untuk melindungi kliennya, itu hak dia, Pak. Boleh melindungi tetapi jangan menjatuhkan aparat penegak hukum Bapak. Itu namanya ya resiko juga buat pengacaranya kan. Ya, mungkin itu menurut keyakinan pengacara. Kalimatnya menurut keyakinan pengacara bahwa ini bukan pelaku yang sebenarnya. Kan Saya yakin pelakunya 2 orang. ya, menurut keyakinan Betul. pengacara. Ya silakan saja. Kalau saya kan gitu kami ini loh. pengacara yang memakai pembuktian. Nah. Tapi kalau yang sebelah berdasarkan narasi-narasi. Berdasarkan keyakinan pengacaranya bahwa Prio dan Ririn bukan pelaku, tapi pelakunya itu disebutin tadi. Ahmad Yani, Joko, Hadi, Betul. Yoga. Nah, izin menyampaikan lagi Bapak. Tadi yang 4 disebutkan itu sudah terbantahkan sama istrinya Ririn. Oh. Nama itu baru disebut sidang keberapa itu dari pelaku, disebut 4 orang. Sebelum dihadirkan saksi istrinya Ririn. Setelah dihadirkan saksinya Ririn, istrinya Ririn dihadirkan di persidangan, dikuatkan bahwa pernah si Ririn ini cerita sebelum menikah ada namanya Aman Yani kalau namanya Aman Yani, ya betul. Tetapi ketika saya nikah, orang ini nggak ada. Dan anehnya Aman Yani ini sampai sekarang tidak ada wajahnya, wujudnya. Nah, kalau saya bertanya-tanya sama istrinya, itu dari 2016 itu sudah tidak ada Aman Yani. Tetapi kenapa ceknya ada di Ririn? Pengambilan duitnya waktu kerja di bank di 2018. Kalau saya sederhana, Pak. Gitu, Pak. Nah, gitu kan. Ahmad Yani, oke, dalam pandangan Bapak adalah fiktif. Fiktif. Artinya itu karya fiksi. Betul. Ketika orang melakukan pembelaan diri. Betul. Atau membuat alibi. Betul. Ya kan? Kalau saya nggak apa-apa. Andai kata Ahmad Yani ada, itu lebih bagus. Sampai sekarang 4 orang itu tidak Kalau bisa muncul. kalau Ahmad Yani ada, Joko ada, Hardi ada, Yoga ada, kan bagus, Pak. Tinggal ditangkap aja. Masalahnya tidak ada, Bapak, fiktif. Kan gampang, di mana alamatnya tangkap aja udah. Betul, betul. Nah, tinggal masa polisi nggak mau nangkap 4 orang ini, emang siapa dia? Betul, Bapak. Kan gitu loh. Betul. Itu tangkap aja gitu loh. Tapi sekarang sudah tidak muncul lagi nama itu. Nah, kemudian kenapa polisi tidak mau menangkap nama itu? Menurut Bapak sebagai pengacara? Karena kenapa tidak menangkap itu? Tidak ada di BAP, Bapak. Oke. Tidak ada di BAP. Oke, andai kata di BAP tidak ada, tapi kemudian disebutin di fakta persidangan. Betul. Disebutin nggak di fakta persidangan nama itu? Disebutin. Boleh dong untuk menyelidiki. Betul. Boleh. Ya tinggal diperiksa lagi aja kok. Ininya pelakunya kan kamu udah ngaku Mungkin nih. nanti untuk kelanjutannya. Iya kan gitu loh. Kan tinggal diperiksa aja pelakunya. Betul. Kan ini kamu udah ngaku yang 4 ini, ya diperiksa aja yang 4 ini siapa. Betul. Tapi mungkin dari kejaksaan sama kepolisian ini fokus lagi pembuktian dulu, Bapak. Jadi mungkin nanti ada kelanjutannya. Yang 4 tadi pasti diperiksa. Iya. Pasti diperiksa. Andai kata ada. Andai ada, saya menantang kuasa hukumnya terdakwa itu. Ketika polisi salah tangkap, saya siap jalan kaki, Bapak. Dari Anjatan ke Indramayu Kota. Kalau salah tangkap. Tetapi saya meyakini tidak salah tangkap polisi. Kan saya menyampaikan, Menghindar, ya. kalau yang nyari 4 ini udah deh, saya boleh dong memberikan saran, Boleh, gitu kan, boleh. menginginkan pada jajaran Polres Indramayu, udah aja periksa yang 4 ini, cari dan umumkan ada atau enggak nama itu. Betul, Itu Pak. betul, Bapak. Terima kasih. Siap, Bapak. Terima kasih.